Berikutnya bab baru, bab ma jaa fi dhaghtatil qabri ala sahibihi wa in kana sholihan, tentang himpitan dalam alam kubur kepada penghuninya meskipun penghuninya orang soleh. Jadi di alam kubur itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tidak sekedar ada pertanyaan mungkar dan nakir, akan tapi atau azab kubur, nikmat kubur, tapi juga ada di situ semacam dohtoh. Dohtoh itu himpitan. Jadi himpitan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tempat yang luas di pressure dulu, dihimpit ya, menjadikan tempat tersebut menjadi sempit. Ya, itu namanya himpitan. Terus di alam kubur itu ada namanya himpitan. Dan himpitan ini tidak hanya dialami orang-orang yang jahat saja, orang-orang kafir saja, akan tapi juga akan dialami oleh orang-orang yang beriman, orang-orang soleh. Imam Nasai meriwayatkan dari Abdullah bin Umar putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bisa bergetar, ya, berarti bergoncang. Kalau orang meninggal dunia kan otomatis tenang semuanya, Pak. Ini boten, ya, membuat ranjangnya ini bergetar, ya, bergoncang. Wa futihat lahu abwabus sama, dan dengan kematiannya beliau itu pintu-pintu langit terbuka. Jadi kan luar biasa nih. Wa syahidahu sab'una alfan minal malaikah, dan proses kematiannya itu dihadiri 70.000 malaikat. Jangan bayangkan, sahabat yang sangat mulia yang banyak mengislamkan atau mengajak dulur-dulur ilmu Islam, ya, berjihad bersama Rasulullah di beberapa peperangan, ya, kemudian disaksikan oleh para malaikat ketika meninggal dunia. Apa kata Rasulullah? Laqad dummatan, dia tetap merasakan himpitan dalam kubur. Orang sesoleh beliau saja, kata Rasulullah, yang disaksikan para malaikat, ya kan, kemuliaannya dalam Islam luar biasa, jasanya dalam Islam luar biasa, membantu Rasulullah. Bahkan ketika perang Uhud, orang bercerai-berai, Rasulullah mau dibunuh, beliau membantu. Termasuk sahabat yang membela beliau di saat para sahabat banyak yang lari di perang Uhud, karena tadi mungkin kalah peperangan seperti itu. Itu kata Rasulullah, laqad dummatan, beliau juga dihimpit dalam kuburnya. Tsumma furija anhu, kemudian Gusti Allah meluaskan kembali kuburannya. Ini hadis Imam Nasai. Dalam keterangan yang lain, ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia, ini kata Anas, ya, Anas bin Malik, lamma humila janazatu Sa'ad bin Mu'adz, ketika jenazahnya Sa'ad bin Mu'adz ini digotok, ya, digotok mau dimakamkan. Qala munafikun, orang-orang munafik ini berkata, ma akhaffa janazatahu, sangat ringan sekali jenazahnya. Jadi kayak ambil ngejek lah. Dianggap mungkin orangnya mungkin ini kurus, kemudian ringan sekali jenazahnya. Jadi ucapan tersebut gak sekedar bangga, tapi niku ngejek, dalam rangka ngejek. Wa dzalika li hukmihi fi Bani Quraidah. Mereka mengejek seperti itu dikarenakan Sa'ad bin Mu'adz menghukumi, ya, memutuskan tentang Bani Quraidah yang saya ceritakan tadi, ya. Makanya adalah hubungannya kayak saya ceritakan cerita beliau tadi. Nah, ketika jenazah beliau dipikul mau dimakamkan, orang-orang munafik ngejek. CNT Sa'ad bin Mu'adz, karena tadi dalam rangka mengejek beliau, ya, karena beliau memberikan keputusan yang mungkin merugikan orang-orang Bani Quraidah. Fabalagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hal tersebut sampai di telinga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, innal malaikata kanat
tahmiluhu, sesungguhnya para malaikat itu juga ikut turut serta membawa jenazah Sa'ad bin Mu'adz. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nggih. Di keterangan yang lain tentang Sa'ad bin Mu'adz ini hadis Syu'bah bin Hajjaj bisnadihi dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata, qala Rasulullah, Nabi Muhammad bersabda, inna lil qabri dhaghah, sesungguhnya di alam kubur itu ada himpitan. Lau naja minha ahadun la naja minha Sa'ad bin Mu'adz. Seandainya ada seseorang yang bisa selamat dari himpitan kubur, pasti Sa'ad bin Mu'adz akan selamat darinya. Artinya himpitan kubur ini sesuatu yang hak, sesuatu yang pasti yang akan dialami semua orang, termasuk Sa'ad bin Mu'adz. Di keterangan hadis yang lainnya Imam Ahmad meriwayatkan, lamma dufina Sa'ad, ketika Sa'ad bin Mu'adz ini dikubur, sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad bertasbih kepada Allah, subhanallah, seperti ini. Fasabbahan nas ma'ahu, maka para sahabat yang mengiringi jenazah ikut bertasbih, subhanallah, subhanallah, seperti ini. Tawilan, lama. Dan terus ketika Rasulullah memakamkan Sa'ad bin Mu'adz, itu Rasulullah mengucapkan tasbih, subhanallah, sehingga para sahabat yang lainnya mengucapkan tasbih. Dan tasbihnya gak sekedar satu kali, dua kali. Tawilan, itu lama. Subhanallah, subhanallah, seperti ini. Berarti Rasulullah menyaksikan kondisi Sa'ad bin Mu'adz, ya kan? Nah, terus diperlihatkan di hadapan Rasulullah bagaimana kondisi Sa'ad bin Mu'adz ketika dihimpit dalam kuburannya. Makanya beliau mengucapkan tasbih, subhanallah, subhanallah, seperti ini. Tawilan berarti lama. Berarti kalau melihat hadis ini, Pak, proses himpitan itu tawilan, lama, ya kan? Karena beliau mengucapkan tasbihnya lama. Bukan sekedar satu kali tasbih, dua kali tasbih, tapi tawilan. Summa kabbar, kemudian Nabi Muhammad mengucapkan takbir. Fakabbarun nas, maka manusia yang lainnya, para sahabat yang lainnya yang bersama Rasulullah juga bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu. Nek takbir kan tanda kalau menang, Pak, ya kan? Tanda kalau menang, kalau selamat dan yang lainnya. Makanya perintah Allah ketika kita sudah tuntas melaksanakan puasa Ramadan, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, ya kan? Agar mereka bertakbir atau memuliakan Allah karena mereka sudah telah diberi hidayah oleh Allah bisa melaksanakan puasa Ramadan satu bulan. Terus takbir itu kalau kaum muslimin mendapatkan kemenangan, mendapatkan kesuksesan, itu takbir. Makanya di sini setelah Rasulullah mengucapkan tasbih yang cukup lama, maka setelah itu Rasulullah bertakbir dan para sahabat bertakbir. Karena para sahabat ini bingung, ya, kenapa Rasulullah kok tiba-tiba bertasbih dan lama tasbihnya. Kemudian beliau takbir dan kita juga ikut takbir sebagai ittiba, sebagai kita para sahabat mengikuti tuntunan Rasulullah. Maka para sahabat juga bertanya-tanya. Tsumma sa'alu an-nabi sallallahu. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah an sababi dzalika, tentang sebabnya kenapa beliau tadi bertasbih dan bertakbir. Faqala, maka Nabi Muhammad bersabda, laqad tadayaqa ala hadzal rajul salih. Sungguh, ya, kuburan tersebut, ya, tadoyako itu menyempit. Tadoyako, doyi itu kan sempit, ya. Tadoyako menyempit. Mungkin kuburannya pertama luas, itu menyempit, Pak. Laqad tadayaqa, ya, sungguh telah menyempit, ya, kuburan tersebut ala hadzal rajul salih, kepada orang yang soleh ini, ya, atau kepada seorang yang soleh ini. Qabruhu, kuburannya. Hatta farrajahullahu azza wa jalla anhu, kemudian Gusti Allah melapangkannya kedua kalinya, seperti ini. Nah, maka dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya setiap orang pasti
akan merasakan himpitan kubur. Bedanya orang soleh dan orang kafir adalah kalau orang soleh ya himpitannya cuma sekali mau, habis itu beliau Allah SWT melapangkan kuburannya. Tapi kalau orang-orang kafir ya, orang-orang yang gak baik ya, niku dihimpit ya, kemudian dihimpit terus sehingga bisa merontokkan tulang-tulangnya dan terus-menerus seperti ini. Niku bedanya antara himpitan kuburnya orang muslim dan orang kafir. Dalam keterangan yang lain, ini di buku sirah ya, saya ambil cuplikan dari Sirah A'lamun An-Nubala, ya, ini karangan para ulama tentang biografi orang-orang soleh ya. Orang-orang soleh, Sirah A'lamun An-Nubala. An Abi Sa'id, dari Abu Sa'id. Abu Sa'id ini termasuk sahabat Rasulullah. Kata beliau, kuntu mimman hafara li Sa'id qabrahu. Saya termasuk orang yang bertugas menggali kuburannya Sa'ad bin Mu'adz. Terus sahabat kita tadi Abu Sa'id ini, sahabat Rasulullah yang bernama Abu Sa'id ini termasuk yang menyaksikan langsung karomahnya Sa'ad bin Mu'adz. Kata beliau, saya termasuk orang yang menggali liang lahannya Sa'ad bin Mu'adz bil Baqi, di kuburan Baqi dekatnya Masjid Nabawi. Wa kana yafuhu alaina al-misk. Maka ketika saya itu gali kuburan beliau untuk Sa'ad bin Mu'adz, saya mencium bau yang sangat wangi, bau kasturi. Kullama hafarna, setiap kami cangkul, kami keduk, semakin wangi harumnya, seperti itu. Maka di keterangan yang lain ya, di beberapa keterangan riwayat yang lain itu sampai ada orang yang mencuri tanah kuburannya Sa'ad bin Mu'adz, saking wanginya, sampai di rumah ternyata tanah tersebut menjadi minyak kasturi. Nah, itu sampai seperti ini. Itu termasuk karomahnya sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Terus orang yang punya karomah, termasuk sahabat, punya kemuliaan banyak, sumbangsihnya dalam Islam luar biasa, disaksikan 70.000 malaikat ketika beliau meninggal dunia. Itu juga mengalami himpitan kubur. Apalagi kita yang seperti ini. Berarti kita juga akan mengalami itu. Tapi bedanya antara himpitan kubur orang mukmin dan orang kafir. Kalau orang mukmin sekali itu mawon, kemudian Gusti Allah melebarkan kuburannya. Tapi kalau orang kafir terus-menerus dihimpit sampai datang hari kiamat. Seperti itu. Itu tentang himpitan dalam alam kubur. Sebagai pengingat kita semuanya agar senantiasa ingat kepada Allah, mengumpulkan amal soleh yang banyak sebagai bentuk sanggup kita masing-masing untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum